Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes, total hati dan jiwa? Semoga kabar bahagia selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan perlindungannya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes di General Reading ya. Di sini memenuhi request sahabat kita ini ya. Tom ini si Tom. Oke. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Ini permintaan dia ya, karena gue akan coba realisasikan. Oke. Semoga bisa mewakili daripada pertanyaan-pertanyaan sahabat juga ya. Oke, di sini gue sudah siapkan 4 pilihan. Ada inisial E, G, K, dan L. Sahabat bisa memilih salah satu, salah dua, atau salah tiga. Yang ingin mempertanyakan tentang apakah kamu akan menikah dengan dia atau orang lain. Ya, seperti sahabat kita ini. Oke, silakan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menurut keyakinan sahabat semuanya. Silakan dipilih. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, kita akan mulai dari file yang pertama. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Di file pertama ada inisial E ya. Huruf E ya. Kondisi akan memaknainya. Huruf E, orang yang namanya dimulai dengan huruf E kuat dalam hal komunikasi dengan orang lain. Ia mempunyai kepribadian yang magnetik ya, dan gampang bergaul, tapi tidak terlalu setia dalam urusan cinta. E ya. Oke. Karena saya akan menebar kartunya. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan dia orang yang kamu sayang atau dengan orang lain? Ada Page of Cup, ada Two of Swords, ada belenggu lingkungan. Tetapi kamu adalah motivasi dia, kamu adalah sosok yang dia inginkan, kamu adalah cahaya buat dia ya. Kamu berdiri dengan orang yang lebih muda dari kamu ya. Dia masih ragu-ragu untuk memberikan cinta ini ke kamu dan masih bimbang. Karena di sini ada belenggu ya, belenggu lingkungan. Mungkin orang tuanya, mungkin karena keyakinan, atau mungkin jarak kalian yang saling berjauhan. Ya, tapi dia memang kamu tuh menurut dia adalah sosok yang bisa memberikan dia motivasi, cahaya, dan dia ingin selalu bersama kamu. Ya, dan dia mempunyai sebuah keinginan ke arah situ. Keinginan untuk bersama kamu. Tapi apakah kamu akan menikah dengan dia? Kita akan lihat. Klarifikasi. Ini perasaan dia seperti itu. Dia masih ragu, dia masih bimbang. Karena di sini tuh ada belenggu. Belenggu ini bisa bermakna lingkungan atau keyakinan yang berbeda, atau status sosial yang berbeda, ya, tentang status ekonomi yang berbeda, atau karena memang dia mempunyai yang lain. Tapi tidak, di sini dia tidak mempunyai yang lain ya. Atau mungkin karena dia single parent dan masih ada lingkungan dia ya, maksudnya anaknya atau siapa yang membuat dia harus belum bisa menentukan sikap atau stuck di sini, ragu-ragu yang pasti. Tapi dia membawa cintanya hanya untuk kamu dan dia mempunyai keinginan ini, tapi belum dia bisa pastikan gitu. Dia akan mengikuti arus waktu aja. Apa kamu akan menikah dengan yang lain? Ada sebuah keinginan yang dia ingin lakukan sebetulnya. Terus hubungan ini tuh kayak sebatas suka sama suka aja, tapi dia berani komitmen ya nanti ya. Berani komitmen. Tapi masih ragu kan ada belengguan, ada keinginan tapi masih ada belenggu ya. Ada pengkhianatan di sini. Mungkin karena itu ya, dia menjadi ragu-ragu untuk melakukan sebuah komitmen karena ada pengkhianatan di sini yang pernah dilakukan oleh orang masa lalu pastinya ya. Pernah ditinggalkan dia. Ditinggalkan. Apakah kamu akan menikah dengan orang lain atau orang masa lalu? Ada emperor di sini, ada emperor duduk di situ. Ya.
Dia mempunyai cinta yang tulus sama kamu, pastinya itu. Dan dia ingin melakukan hal itu, tetapi belum bisa karena dia masih ragu-ragu, adanya belenggu yang membuat dia belum bisa memastikan apakah dia akan menikah sekarang, besok, atau kapan. Tetapi akan berani ada komitmen di sini, dan kamu mencintai dia dan dia pun mencintai kamu. Ada cinta yang tulus dari dia dan dia akan bertanggung jawab untuk ke arah situ ya. Atau dia mempunyai tanggung jawab terhadap belenggu lingkungan ini. Jadi komitmen ini, dia sendiri pernah berkomitmen, pernah dikhianatin ya, dan dia harus di sini bertanggung jawab dengan belenggu ini. Dan dia kemudian dipertemukan dengan kamu dan jatuh cinta sama kamu. Usianya lebih muda ya, tapi dia masih bimbang karena ini yang menghalangi. Ada rintangan di sini, tetapi dia mempunyai sebuah keinginan karena dia mempunyai cinta yang tulus dan dia nanti akan berani komitmen dengan kamu. Jadi dia menyerahkan hubungan ini pada waktu. Jadi kamu bisa menikah dengan orang lain kalau memang kamu tidak bisa tidak bisa mengambil keputusan, karena dia juga sepertinya santai-santai saja ya, masih dalam keadaan yang belum pasti ya. Tetapi yang pastinya dia mempunyai cinta yang besar sama kamu, dan kamu adalah sosok yang memang sebagai cahaya hidup dia. Dan dia mempunyai keinginan tapi belum bisa, entah sekarang tapi entah kapan, belum bisa. Dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya, dan dia masih ada semacam luka karena ada pengkhianatan di hubungan dia dengan orang masa lalu. Sebatas ini hubungan ini sebenarnya suka sama suka ya, tapi dia dalam dasarnya hati itu ada sayang, ada cinta, tapi bisa dia cuma menyerahkan pada waktu aja. Suatu saat akan ada pergerakan ke depan, tapi entah kapan ya, karena dia belum bisa memberikan kepastian itu, seperti itu. Jadi kalau Gones sebagai coach ya, kalau Gones sarankan lebih baik kamu membuka hati ya, membuka hati pada yang lain terlebih dahulu, karena dia juga masih ragu-ragu, belum ada kepastian apapun di sini. Walaupun dia berani komitmen, cuma komitmen saja sebagai pasang kasih atau pacar, tapi belum berani mengambil sebuah resiko untuk mengarah ke jenjang pernikahan seperti yang kamu pertanyakan. Tapi dia ada cinta. Tetapi kalau kamu bertahan saja ya, artinya kamu harus ngikutin alurnya, kamu harus ngikutin prosesnya. Berapa lama Des? Masih lama ya, karena kalau di sini melihat angka 17 itu 8 ya, itu bisa kamu akan tetap berkomit dengan dia, tapi belum mempunyai keputusan untuk ke arah ke jenjang pernikahan. Sedang kamu mempertanyakan tentang apakah kamu akan menikah dengan dia atau orang lain ya. Di sini Godes melihat ada angka 17 yang artinya 8 ditambah 15 artinya 23, masih sekitar 1 tahun ke atas, belum pasti gitu ya. File 1 semoga bisa menjadi pertimbangan. Kamu boleh menunggu dia, tapi kamu tetap membuka hati buat yang lain. Jangan fokus pada satu orang yang pasti jelas belum ada keputusan atau belum ada kepastian untuk kamu, karena dia sendiri sebetulnya dalam keadaan bimbang ya. Boleh saya men-shower untuk pesan buat file 1. Kita akan pilih dulu 5 ya, agak sulit karena Godes masih membolak-balik seperti ada keraguan di sini untuk mengambil yang ini atau yang itu atau yang ini atau yang itu. Oke, sabar ya, menunggu ya sayang ya. 1, 2, 3. Kita akan lihat 2 lagi pesannya. Satu lagi mau diberi. Oke, terima kasih. Boleh saya akan baca pesan buat kamu. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain?
Jangan menangis ya, jangan menangis, tersenyumlah ya, tersenyumlah. Apakah kamu mencintainya? Jawab dalam hati kecilmu ya, sungguh mencintainya atau tidak. Kejarlah cintamu apabila kamu memang merasa yakin, karena dia juga mencintai kamu. Jangan menangis ya. Oke, file 1. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Kalau kamu yakin, berdoalah, bermohonlah kepada Sang Maha Kuasa yang berkuasa membolak-balikan hati manusia untuk sebuah kebaikan. Pastinya itu tujuan kamu ya. Dan berharaplah hanya kepada Allah atau Tuhan alam semesta. Jangan berharap kepadanya atau kepada siapapun yang dimana kamu yakin Allah akan memberikan yang kamu yakinin itu, insya Allah ya. Ada cinta, masalahnya di sini dia ada cinta, cuma dia masih ragu-ragu karena ada banyak liku-liku yang harus dia jalani sebelum dan sesudahnya nanti. Jadi dia tuh belum berani menjanjikan, bukan karena nggak cinta, tapi karena ada sesuatu yang memang apakah kamu bisa menerima atau tidak ya, seperti itu. Doakan yang terbaik dalam hubungan ini ya, tetap optimis, maju ke depan, mengarah ke arah kebaikan dan mengarah ke tujuan yang kamu anggap itu adalah memang tujuan kamu dan positif pastinya ya. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke, file 1. God bless you. Di sini Kodes melihat ada energi Capricorns ya, lebih cool nih orang ya, cool, gak cuek, lebih mementingkan diri sendiri ya. Dan ada Aries ya, yang masih agak sedikit pelin-pelan ya. Oke, God bless you. File 1. Allah berkatimu, amin. Sekarang kita lanjutkan ke file yang kedua. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dia atau orang lain? Di sini ada inisial G ya. Kita akan memakan itu lebih dahulu. Huruf G atau inisial G, orang ini memiliki tujuan penuh daya ya. Seseorang yang namanya dimulai dengan huruf G, orang ini memiliki tujuan penuh daya cipta, naluri, dan filosofi. Ia suka membaca, belajar sejarah, dan berkelana. Orang ini juga tertarik dengan agama dan tidak ingin urusannya dicampuri dengan orang lain atau dicampuri oleh orang lain. Ada pesan kah? Ya, ada 4 unsur dalam hubungan. Apapun itu hubungannya, jujur, setia, percaya, dan saling melengkapi, terutama dalam hubungan asmara. Ya enggak? Ya. Udah sangat shuffle. Akan tebar ya, bukan shuffle. Oke. Agak ini kurang connect. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Ada Justice, ada Nine of Wands, ada Queen of Pentacle, ada Page of Wands, dan ada The Shadow. Hubungan ini sudah akan selesai. Kenapa? Karena dia udah putus asa, egonya terlalu tinggi ya, dan dia pun ragu-ragu dalam menjalani tindakan atau mengambil tindakan. Hubungan ini menurut dia sebatas suka sama suka aja, dan the shadow. Dan hubungan ini sudah selesai, akan selesai, bukan sudah selesai. Kalau sekarang belum selesai, suatu saat akan menemui penyelesaian. Jadi tidak akan sampai ke jenjang pernikahan seperti itu ya. Kenapa Anda suka bisa begitu? Karena sangat sabar. Kenapa kok bisa selesai? Yang masih terhubung tapi yang pasti kalian nggak akan menikah dengan dia, itu insya Allah. Ini kalau Kondes bilang jangan resonate, kalian pasti menginginkan menikah dengan dia. Tetapi inilah pesan yang disampaikan, bahwa hubungan ini mendekati penyelesaian ya. Ada yang dinamakan kelelahan, keputusasaan, dan ego yang tinggi, dan juga keraguan-keraguan dalam tindakan. Jadi orang ini nggak pernah ngambil inisiatif untuk ngubungin kamu duluan, atau
ada inisiatif untuk lebih kreatif gitu, nggak ada. Karena menurut dia hubungan ini hanya sebatas nafsu ya, atau hasrat, atau dibilang suka sama suka gitu. Jadi kayak hubungan saling membutuhkan aja ya. Kalau dia bilang mudah ya udah, karena dia nggak pernah melakukan apa-apa. Setiap langkah yang mau lakukan aja dia. Jangan terkecoh ya, karena suka sama suka itu hampir sama dengan orang bercinta atau berpacaran ya. Seven of Atom, dia punya masa lalu, masih ada orang masa lalu, maksudnya belum bisa lupa dengan orang masa lalu, ada seperti itu juga. Dan dia masih ingin bersama dengan orang masa lalu, belum ya, masih bersama dengan orang masa lalu, masih ada keinginan seperti dengan orang masa lalu ya. Ada beban, makanya di sini dia punya beban tanggung jawab. Dia masih punya orang lain ya, apapun statusnya itu. Dia masih punya banyak orang masa lalu. Dan menurut dia hubungan ini selesai ya selesai begitu aja, karena batas hubungan ini hanya suka sama suka, ada entah ekspres, nah untuk kesenangan dunia saja. Makanya dia ragu-ragu mengambil tindakan ya. Kalau kamu ajak dulu atau kamu WA dulu ya dia nggak balas, kalau tidak ya tidak, kayak gitu. Karena untuk kesenangan dunia aja dan untuk kebutuhan atau bukan saling suka sama suka gitu ya, bahasa halusnya ya, suka sama suka aja, tidak ada niatan, tidak ada cinta. Kudus nggak melihat, dia lebih mencintai orang masa lalunya, masih ada orang masa lalu. Kita lihat ya, satu lagi ininya, kartunya apa pesannya. Kan ada hubungan triparti. Hubungan ini hanya sebatas suka sama suka, dan hubungan ini satu saat akan selesai. Ada ego di sini, ada sebuah ambisi, keinginan, dan dalam tindakan pun dia ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan, atau dia memang nggak melakukan apa-apa, ragu-ragu karena apa, nggak penting buat dia. Karena apa, di sini cuma suka sama suka saja, hasrat saja, saling membutuhkan aja. Sedang dia sendiri mempunyai orang masa lalu dan masih ada di hatinya ya. Dan dia karena beban tanggung jawab ego ini, maka ya kayak macam mencari hiburan seperti itu. Tapi dia cinta sama aku loh, nggak ada kata cinta di sini. Adanya penyelesaian dan ego juga nafsu. Hubungan ini hubungan triparti, bentuk kesenangan dunia aja, seperti itu. File 2 ya. Jadi kamu nih pasti dia akan galau setiap kamu minta sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan atau keseriusan atau komitmen ya. Sejatinya orang yang belum berani komitmen seharusnya nggak usah bermain pacaran ya. Jadi bukan sosok yang serius, artinya masih bersenang-senang saja ya, seperti itu, hanya untuk bersenang-senang saja. Dan dia pun galau. Dia tidak mau putus dengan kamu, tapi tidak mau untuk ke jenjang lebih jauh, karena dia masih ada orang masa lalu. Hubungan ini hubungan triparti. Kalau menurut aku hubungan toksik, suka diambil, nggak suka dibuang, seperti itu. Kecem Yandes, enggak sih, biasa aja, tergantung personalnya. Kamu mau bagaimana? Kalau aku sarankan jauhi dia atau pertimbangkan kembali, lebih baiknya seperti itu. Karena di sini ada main hati, tapi dia tidak ada hubungan triparti, cinta segitiga. Yang menegaskan adalah perasaannya, suka sama suka atau hanya sebatas hasrat, seperti itu ya. Tapi Nes, dia kayaknya cinta banget, beda tipis ya. Orang kalau lagi sayang belum cinta ya. Orang itu kalau sayang belum tentu cinta, tapi kalau cinta pasti ada sayang, ada itu. Tapi sebetulnya ruang lingkupnya lebih luasan sayang. Kalau sayang tanpa cinta itu sepanjang masa, tetapi kalau cinta, kalau udah selesai cintanya ya udah nggak ada sayang,
yang ada kebencian. Boleh percaya, boleh tidak, ya nggak sih? Ada yang masih berhubung atau saling menjalin, iya di luarnya aja, tanya dalam batinnya. Mana ada mantan jadi saudara atau mantan jadi teman, ada juga cuman 100 itu 2 orang. sorry itu aku bukan memanas-manas ya, lebih baiknya gini ya, pertimbangkan kembali, kalau bisa ya jauhi dia, seperti itu. Ini hubungan triparti, banyak menangis, banyak galau, banyak kecewanya, nggak ada keniatan untuk laras jenjang pernikahan, hubungan selesai. Justice, ada energi Libra, ada energi Capricorn, mementingkan diri sendiri, cool, dingin. Sepasang sendal, kamu kalau kehilangan seperti sepasang sendal, selain ya kamu akan merasa seperti itu, berat sekali memang. Tapi kamu harus paham bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Jangan suka mempermainkan hubungan, ya. Maka ini pesan, kalau kamu gak mau dipermainkan, kalau kamu gak mau mempermainkan, pasti kamu yang dipermainkan. Buat apa? Janda, ada janda atau sudah kamu berdiri dengan orang yang sudah ada yang punya pasangan di sini pastinya. Lepaskan dia. Hubungan ini kalau Bundes bilang toxic, ya, tidak ada kejelasan untuk ke depan karena nggak ada cinta. Tapi dia bilang cinta, Bundes bisa seribu kali mengatakan cinta. Dia tidak mencintai kamu, pasti lepaskan dia. Seperti itu, ya. File 2. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini, tolong dipertimbangkan kembali. Masih banyak dia doi yang lain yang menunggu kamu, dan artinya kamu akan menikah dengan orang lain, kecuali memang Allah memang benar-benar mengizinkan setelah dengan keyakinan kamu yang kamu panjatkan kepadanya, dan Allah berkenan. Allah bukan berkenannya, Allah mengizinkan. Nah, seperti itu, ya. Oke, file 2, ya. Tetap optimis, jadikan ini clue, gambaran, dan jangan sampai kamu menyesali kemudian. Maka berharaplah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Serahkan harapanmu pada Allah. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkati, amin. Halo, masih bersama gue Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Di file yang ketiga, di sini ada inisial K. Gue akan memaknainya, ya, terlebih dahulu. Huruf K, ia cenderung memiliki rahasia, ya. Seseorang yang namanya dimulai dengan huruf K, ia cenderung memiliki rahasia dan pemalu. Walaupun ia seorang yang kuat sekaligus emosional, ia percaya, ya, percaya diri, ya, kayak yakin, ia percaya diri dan mengendalikan situasi. Orang ini gemar melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup dan sangat penyayang kepada orang yang ada di dekatnya, ya. K, seorang penyayang tapi pemalu. Gondes akan tebar kartunya, dimulai dari Ten of Swords. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Ada The Tower, kehancuran, kegagalan awal. Ada Three of Wands, dan ada Ten of Pentacle, dan ada Seven of Wands. Hubungan ini, ya, kalau boleh Anda tanya, apakah kamu berdiri dengan pasangan orang lain? Karena dia sudah punya rumah tangga, ya. Dan saat ini dia masih berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya itu. Tapi udah di awal kegagalan, kehancuran, dan dipertemukan dengan kamu. Ada sebagian seperti itu, ya. Ada sebagian yang memang ini hubungan pengkhianatan daripada seorang suami atau istri
terhadap rumah tangganya. Kamu berdiri dengan pasangan orang lain, atau dia yang mengkhianati kamu. Iya. Hubungan ini udah diambang kehancuran atau ambang kegagalan. Walaupun kamu cinta, dia juga cinta. Ada cinta di sini. Tapi ada pengkhianatan yang membuat hubungan ini diambang kehancuran. Awal kegagalan daripada sebuah hubungan cinta yang indah, walaupun sudah diperjuangkan sama dia juga masih memperjuangkan kamu. Tapi sepertinya kita lihat apakah kamu akan menikah dengan dia. Hubungan ini yang di awal udah diambang kehancurannya karena sebuah pengkhianatan ya. Cinta ya cinta, sayang ya sayang, berkelimpahan, tetapi itu milik orang lain ya. Dia sudah berumah tangga, mungkin kamu nggak tahu ya. Kita lihat ya. Proses kan. Kamu masuk ke ranah yang bukan hak kamu. Dia lagi dalam masalah dengan rumah tangganya. Kamu dikenalkan dengan sosmed ya, dipertemukan di sosmednya. Dia adalah masalah dengan rumah tangganya, atau kalian masuk ke lingkaran hitam ya di sini. Dia lagi ada masalah dengan rumah tangganya. Ya dia pasti akan bicara dengan kamu, kecewa dengan dalam hubungan rumah tangganya pasti. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Sosok yang kamu tanyakan ini masih berjuang untuk perbaikan hubungan dengan rumah tangganya ya, karena ada masalah, ada pengkhianatan di dalam rumah tangganya itu, ada ambang kegagalan, dan kalau dipertemukan dengan kamu sosok yang baik, dan dia masih proses kegagalan, dan kamu dipertemukan melalui sosmed. Ada sebagian yang seperti itu. Ada King of Pentacle. Dia kecewa sama pasangannya, kemudian dipertemukan dengan kamu dan mencintai kamu ya, bukan tripatian deh, bisa dibilang seperti itu. Dia berjuang ya, melangkah ke depan untuk hubungan ini. Lalu sebetulnya dia tuh kecewa ya dalam hubungan ini, tapi hubungan ini memang menuju ke sebuah kegagalan, dan sekarang dia tuh lagi di ruang lingkup permasalahan, problem gitu ya. Dia kecewa, makanya dia kecewa dengan pasangannya, dengan keluarganya, dan dipertemukan dengan kamu. Bahagia dia, ngerasa seperti itu karena kamu sosok yang bisa memberikan dia motivasi. Tapi hati-hati, setelah kamu nanti mungkin memberikan cintanya, dia akan meninggalkan kamu, berkhianat, karena dia sebetulnya lebih ke arah sini, masih memperjuangkan hubungan dengan pasangannya terdahulu seperti itu. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Kalau kamu ada di ranah ini, sepertinya dia tidak akan menikahi kamu. Dia masih memperjuangkan pasangan hidupnya. Memang dia bahagia bersama kamu, ada cinta, tapi suatu saat dia akan meninggalkan kamu. Ini dia baru proses ya, baru awal kegagalan dengan rumah tangganya atau dengan pasangannya, itu baru proses, dan dia masih terhubung seperti itu. Dia memang kecewa pada pasangannya karena dikhianatin, ada pengkhianatan di sini.
dan dipertemukan dengan kamu dan bahagia, tetapi nanti dia akan meninggalkan kamu. Iya. Kamu mau terluka atau mau bahagia? Cinta ini bukan berdasarkan sebuah keinginan, tapi memang hanya kayak pelarian gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Makanya dia meninggalkan kamu setelah selesai permasalahannya. Kamu bukan pilihannya, kamu hanyalah hiburannya. Kasar amat Sindes. Ya maksudnya pengobat kecewa gitu. Di saat dia ada masalah dengan pasangannya, kamu datang atau dipertemukan, ya bukan datang, dipertemukan, dan kamu membuat dia bahagia. Karena dia itu sosok yang setia ya sama ini ya. Dia masih berjuang. Ini dia bahagia duduk, tetapi dia punya kesetiaan tersendiri. Ya. Dia bahagia bersama kamu ya, dengan memegang pentakel, tersenyum. Tapi di sini ada serigala atau anjing yang buas. Ini adalah simbol kesetiaan. Sama kan? Di sini juga anjing. Ada kesetiaan. Di mana dia punya rumah tangga. Ya. Dan dia masih berjuang di sini. Setelah itu endingnya akan ditinggalkan ya kamu, bukan dia yang ditinggalkan. Semoga ini kalau jangan resonate. Kamu pasti berharap sama orang ini ya. Tetapi kembali ya, boleh sarankan, pertimbangkan kembali apa kamu benar-benar ada di ranah ini atau ini adalah pilihan kamu yang salah gitu. Ya, pilihan yang salah. Saling mencintai, iya, saat ini memang saling mencintai kalian. Ini bicara tentang nanti endingnya. Ya. Nah, saat ini dia masih kecewa dengan pasangannya. Tapi dia di sini ada anjingnya. Ya kalau kamu mau dijadiin istri kedua ya nggak apa-apa. Iya kan? Karena di sini juga ada rumah tangga. Saling pengertian. Ya, makanya dia sekarang bahagia bersama kamu. Dia kecewa karena dikhianati oleh pasangannya. Cinta kalian mengambang. Seperti sendal selen, karena dia akan meninggalkan kamu. Kamu seperti sendal selen yang pasangannya entah kemana. Apa tujuanmu sekarang? Ya, semoga bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Jangan pesimis. Tidak ada dia ada yang lain yang lebih. Tapi kami saling cinta, yes, saling pengertian, iya. Tapi cinta kalian mengambang? Mungkin. Cuman kalian yang bisa merasakan itu. Ya. Jadi intinya kalau dilihat dari kartu ini, kamu tidak akan menikah dengan dia. Kecuali ya kembali bersandar pada Yang Maha Kuasa. Bermohon yang terbaik untuk hubungan ini. Karena tebaran kartunya, dia akan meninggalkan kamu. Akan berkhianat dan dia masih berjuang untuk rumah tangganya. Seperti itu. Tapi kamu tidak boleh pesimis ya. Allah berkuasa loh. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah loh. Kalau kamu yakin mencintai dia dan siap untuk menerima segala resiko, Allah akan berikan. Ya, seperti itu. Sejatinya jodoh itu sudah disiapkan untuk kamu. Cuman kamu akan mengambil atau tidak. Karena kamu bisa mempertimbangkan yang terbaik untuk kamu atau tidak. Seperti itu. Ya. Tetap berdoa yang terbaik, bermohon yang terbaik, berserah diri, berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pada yang lain. Agar kamu tidak tersakiti di saat nanti ada sesuatu yang memang benar-benar tidak kamu inginkan. Ya. Oke. File 3. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Halo sahabat Gandes. Apakah kalian masih standby? Ya, oke. Untuk mengikuti pilihan kalian ya, yang mana gitu. Oke. Di sini sekarang mulai sampai pada file yang keempat ya. Di sini mulai sampai pada kita lanjutkan untuk file yang keempat gitu intinya. Oke. Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Ya di file yang keempat di sini ada inisial L. Ya. Kalian suka memilih ini aja deh. Memilih huruf keempat. L. Orang yang namanya dimulai dengan huruf L
atau inisial L. Orang ini penuh energi, ya, seakan-akan tidak pernah istirahat. Ia kerap kali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta secara mendalam kepada siapapun. Dalam urusan karier, ia meraup bayaran tinggi dan karir yang hebat. Apakah kamu akan menikah dengan doi yang kamu? Apakah kamu akan menikah dengan doi atau dengan orang lain? Ada Queen of Swords, ada Ace of Pentacle, ada Triparty, dan ada The Wheel of Fortune, dan ada King of Swords. Ada keyakinan yang berat buat dia ya, ada peluang buat dia ya untuk bisa mendapatkan kamu. Karena kenapa bisa mendapatkan kamu? Karena dia udah ada hubungan lain, atau kamu yang sudah punya hubungan lain ya. Dia masuk ke ranah triparty. Seiring waktu ya, dia akan berani maju dan memberikan kayak sinyal, yes, oke, aku mau sama kamu, aku serius sama kamu. Ya, entah dia yang udah ada orang ketiganya, entah kamu, tetapi yang pasti dia akan tetap masuk karena ini adalah peluang bagi dia. Maksudnya Des, ya kalau kamu udah ada orang ketiga pun dia no comment, itu nggak peduli gitu loh. Aku cinta kamu gitu. Dan kalaupun dia yang ada orang ketiga, oh enak, kalau kamu suka sama dia ya ayo gitu. Dan dia yakin dengan perasaan dia ke kamu, dan bahkan ada peluang di sini. Ya ada peluang buat kamu. Aku ambil ini dulu. Nah, ada peluang untuk dia. Ya. Tapi apakah benar semua ini akan menjadi kenyataan? Kamu akan menikah dengan dia? Karena di sini ada orang ketiga ya. Tapi dia nggak peduli sih mau itu kamu yang ada orang ketiga atau dia orang ketiga. Intinya ya ada cinta yang besar di sini. Dia ngikutin waktu aja, bicara waktu yang bicara. Karena kalau jodoh nggak kemana. Nah, enak ya. Prinsip dia seperti itu. Ragu-ragu. Usianya lebih muda dari kamu ya. Dia gelisah terus loh, karena menginginkan kamu. Tapi ragu-ragu juga. Perasaan ragu-ragu pasti ada. Apalagi untuk menuju ke jenjang sana. Yes or no, bisa atau tidak, mampu atau tidak. Ada proses di sini yang dia jalani. Ada cinta, ada kerinduan, ada cinta banyak buat kamu. Itu alasannya dia mau maju terus. Ya, paham ya. Nekat gitu ya Des, nekat tapi berdasarkan cinta, bukan nekat begitu aja. Kalau kamu mau loh, tapi kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, dia juga akan mundur, ya kan. Tapi kan ini lihat peluang. Kalau kamu mau ya oke. Kalau enggak ya udah gitu. Jadi tergantung kamu. Kalau kamu mau sama dia ya ayo maju. Kalau enggak ya udah ya. Ada pilihan lain rasanya. Ada ini. Ada triparty. Jadi kalau kamu mau ya dia mau. Kalau kamu nggak mau ya dia nggak apa-apa. Ya, ada peluang aja gitu. Ya. Apakah kamu akan menikah dengan dia? Insya Allah. Tapi ada hubungan lain ya. Gak apa-apa. Kamu mau? It's okay, maju, let's go. Tetapi kalau kamu nggak mau juga dia nggak apa-apa. Di sini kalian berdua ada cinta, ada cinta di sini, dan ini prosesnya. Ini cinta. Ya, tapi dia ada pilihan lain. Itu ya aku udah sampaikan. Dia ada pilihan lain. Triparty. Tetapi kalau kamu oke, dia juga oke. Menikah, serius gitu ya, menuju ke jenjang rumah tangga. Tetapi kalau tidak, ya sudah, karena dia yakin loh kamu pasti mau seperti itu ya. Gelisah sebetulnya, proses ini udah dijalani, ada kerinduan besar buat kamu di sini.
Yang pasti kak, kalau konek sampean di sini ada pilihan lain, jadi kamu siap nggak? Bukan dia yang ditanya, tapi kamu siap nggak? Yang feminim ya terutama tuh, dia ada pilihan yang lain. Kamu tahu sendiri resikonya berdialog dengan orang yang sudah mempunyai pasangan lain selain kamu. Dipertimbangkan kembali. Gones akan selalu bicara dipertimbangkan kembali. Kenapa? Karena kalian yang merasakan, kalian yang menjalani, ya, ya kan? Iya. Jangan sampai salah melangkah. Sekalipun kalian saling mencintai, tapi kita harus toleh kanan kiri. Ibaratnya perang jalan, jangan sampai kita meleng. Ya, paham kan? Oke. Tetap berharap pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa. Kembali seperti itu. Kenapa? Kita ini ada yang menguasai, kita ada di naungan naungan di bawah tangan Tuhan, atau di naungan tangan Tuhan gitu loh. Ada di pelukan Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan memang menghendaki kita untuk ya sama dia, oke. Karena ada yang lebih sayang daripada orang yang kita sayang, itu Sang Maha Pencipta. Dia baik, Nes, ya itu baik menurut versi kamu, tapi bagi Allah belum tentu baik, karena Allah Maha tahu mana yang baik buat kamu, mana yang tidak. Ya, oke. Tebaran kartunya berpesan seperti itu. Karena akan buka, akan terjadi level ketinggi, ya kan? Ini ada tangga. Kalau kamu naik ke atas, kamu akan menjadi level di atas, ya. Level kamu akan naik, ya. Tetapi kalau kamu akan stuck, ya stuck aja. Jadi dia juga ngikutin kamu, ya. Si doi yang kamu pertanyakan ini, kalau kamu oke, ayo kita berkeluarga, ya ayo kita menikah. Tetapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Tapi yang aku disarankan, kamu harus ingat, ini adalah hubungan triparty. Dia ada yang lain dan punya pilihan lain gitu maksudnya. Nah, dia sudah mengerti. Ini entah kamu yang punya pilihan lain, entah dia yang punya pilihan lain. Tapi di hubungan ini ada hubungan triparty. Tetapi kalau mau naik ke jenjang ke atas, itu kembali, kalau Gondes sarankan untuk kamu, bukan untuk dia, pertimbangkan kembali, ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading. Berusahalah untuk bisa diterima dan menerima. Nah, ini kuncinya di sini. Ada hubungan triparty, kamu bisa nggak menerima dan terima? Menerima bisa nggak? Seperti itu. Ini adalah hubungan horizontal antara kamu dan manusia, manusia dengan manusia, atau umat dengan umat. Kamu dengan dia, itu namanya hubungan horizontal, umat dengan umat. Kegagalan, kamu akan memilih naik ke level atau mau gagal aja. Pertimbangkan kembali, karena mencintai tidak harus memiliki, ya. Karena apa ya, yang kita bayangkan rumah tangga sama pacaran itu jauh berbeda. Kalau pacaran itu kita kayak jaga image gitu, fix, kayak palsu-palsu, kayak ngeprik gitu, kayak ya yang indah jadi terlihat sangat indah, yang jelek bisa ditutupin dulu. Tapi kalau sudah berumah tangga, semuanya akan terbuka dengan jelas, dan kamu siap nggak menerimanya? Harus siap, Des. Ya, oke. Tapi di sini ada hubungan triparty, pertimbangkan kembali. Banyak yang harus kamu pertimbangkan. Saran kode seperti itu, ya. Oke, file 4. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap fokus pada diri kamu sendiri dan berdoa pada Allah. Karena sejatinya cinta itu, ya, cinta Allah itu terbukti dan nyata. Itu bagi orang yang bersyukur. Dan selebihnya itu cinta itu hanya terdiri dari kamu dan Tuhanmu. Selebihnya itu hanya bonus. Ya, oke. File 4, ya. God bless you. Halo, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu perlu direnungkan, dipertimbangkan. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama atau jatuh dalam penderitaan yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus tetap memohon perlindungannya, memohon kepadanya selalu bimbingan, ya. Maha besar Allah, Tuhan alam semesta yang memiliki semua, banyak pengetahuan. Yang terbaik buat kamu belum tentu baik buat Allah, yang baik buat Allah pasti baik untuk kamu. Oke, yakin? Ya. Oke, ada kesalahan dalam kode 9 tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna.
Tuhan Sang Maha Pencipta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.